Teman-teman mau rumah, gimana kabarnya nih? Baik-baik aja kan? Nah, kali ini saya ada yang beda. Biasanya saya liputan langsung depan rumahnya kan. Nah, sekarang saya lagi ada di sebuah ruangan. Ya, tepatnya di galerinya sebuah perumahan yang ada di pusat kota Bekasi. Namanya cukup unik, Loggi Residenti. Unik kan? Nah, dari namanya juga udah unik, berarti konsepnya juga berbeda daripada perumahan-perumahan yang lainnya. Mau tahu bagaimana lengkapnya? Alhamdulillah, sekarang saya ditemani sama marketing-marketingnya nih. Yang pertama, Itu dia. Ibu Diah. Ibu Diah. Dan yang satu lagi, Bapak siapa? Hardi. Bapak Hardi. Alhamdulillah kalau Bapak Hardi saya udah kenal, ada teman saya dari udah lama ya. Baik, saya langsung ke siapa nih? Ke Ibu Diah dulu barangkali ya. Ini teman-teman mau rumah dari mana aja loh. Jadi mereka juga ada yang cari di Jakarta, ada yang di Bekasi. Nah, sekarang kita ada di Bekasi. Kira-kira Bu Diah bisa menjelaskan apa itu Loggi Residenti? Kalau Loggi Residenti itu adalah salah satu perumahan yang dibangun oleh Loggi Group. Loggi Group itu proyek pertamanya kita di Bekasi. Itu seluasan 1,3 hektar yang berkonsep rumah Belanda. Konsep rumah Belanda yang tropis, klasik. Terus juga dari struktur bangunan juga kita juga beda dari yang lain karena kita pembangunan semua konsepnya Belanda jadi lebih kuat dan kokoh. Lebih kuat dan kokoh. Teman-teman tahu kan bangunan Belanda sampai hari ini aja masih ada loh bangunan Belanda Indonesia, betul ya? Betul. Nah, ini sekarang dipakai konsepnya sama Loggi ya. Loggi Residenti. Loggi Residenti. Baik. Kalau untuk lokasinya tuh di mana sih ini tempat tepatnya gitu? Lokasi kita di pusat kota Bekasi. Pusat Kota Bekasi. Pusat kota Bekasi dekat dengan Sekolah Internasional Kenderville, dekat dengan wisata kuliner, terus juga di jalan utama Jalan Rena Rogong. Nah ini juga kita dekat juga dari sekolahan, rumah sakit, tempat wisata dan juga sekolah dan nilainya itu jaraknya kurang lebih 1 sampai 1,5 kilometer. Karena kita konsepnya perumahan cluster yang private one gate system. Jadi tetangganya nggak banyak Pak. Tetangganya nggak banyak. Iya, betul. Ini luasnya berapa proyeknya ini berapa? 1,3 hektar Pak. 1,3 hektar. Akan berdiri kira-kira berapa rumah? 127 unit rumah 127 unit rumah. dengan Itu 12 ruko ya Pak ya. dengan 12 ruko. Baik, tipenya beda-beda ya pasti. Tipenya beda-beda Pak. Hmm. Kalau untuk tipe boleh dijelaskan. Di Loggi Residenti ini kita ada beberapa tipe ya. Luasan tanah kita sama semua 60 meter persegi. Ada yang lebar 5, ada yang lebar 6. Jadi kalau yang lebar 5 itu 5 kali 12. Kalau yang lebar 6 itu 6 kali 10. Nah, di sini kita ada unit-unitnya, ada yang 1 lantai dan ada yang 2 lantai. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman aja. Jadi mau yang 1 lantai atau yang 2 lantai. Nah, kalau misalkan teman-teman kesini nih mau show unit itu bisa ya? Selalu ada? Selalu ada. Selalu ada ya? Senin sampai Senin Minggu? sampai Minggu. Nah, jadi teman-teman di Loggi Residenti ini konsepnya Belanda, sudah gitu ada tiang pancang kalau misalnya ya? Betul, jadi perumahan kita keunggulannya juga salah satunya itu berbeda dengan perumahan lain yang seperti biasanya kalau perumahan itu biasa pakai cakar ayam ya. Nah kalau kita unggulannya itu kita sudah pakai tiang pancang. Jadi andaikan ada customer yang mau beli rumah 1 lantai, dia mau naik 2 lantai itu udah pasti udah lebih kuat banget. Wow. Ya, jadi teman-teman nggak perlu bikin pondasi lagi, cakar ayam lagi untuk menjadikan rumah teman-teman yang dari 1 lantai ke 2 lantai. Jadi langsung aja tidak, nggak usah pakai bikin cakar ayam lagi. Nah, untuk yang show unit itu tipe yang berapa sih? Itu yang tipe, nama tipenya itu Orchide. Orchide. Orchide itu 1 lantai, luas tanah 60 dan bangunan 34. 60, 34. Iya, Baik. dan keunggulannya dia walaupun luas 60 tapi dia bisa ada 3 kamar tidur. Bisa 3 kamar tidur? Betul, dan dia ada 2 taman di dalam ruangan. Oh, ada ya di 2 taman itu Betul. ya, baik. Nah, ini kalau lihat dari fasadnya, dari depannya, itu berapa panjangnya itu? Dan 5 kali 12. 5 kali 12. nah, 5 kali 12, karena tadi sempat ngobrol juga sama Pak Ardi, 5 kali 12 berarti ya 5 depannya, ke belakangnya 12. Nah,
Terus kan itu kan kalau kita lihat dari carportnya memang didesain seperti itu ya, apa batu-batu gitu Batu-batu, ya. iya. Jadi supaya orang mobilnya itu bisa cuci mobilnya juga enak, terus Ya, nggak supaya nggak juga. licin ya. Oke. Sama baik. klaster kita setiap rumah itu pasti diadakan kayak ada wastafel cuci tangan di depan Oh, di rumahnya. depan itu. Karena konsep Belanda kan identik dengan kebersihan ya. Nah, Kebersihan, iya. rapis dan apapun. Jadi tiap rumahnya itu kita tadi udah Iya, udah. ya, Kita itu juga. ada tempat cuci tangan itu khusus tiap rumah pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Oh itu memang konsep Belanda seperti itu ya. Konsep Belanda sih. Iya. Baik. Ya kemudian ada tamannya kecil itu ya. Oke, terus kita mulai nih masuk ke bagian dalam. Oh belum deh, saya tertarik sama bagian luarnya. Itu memang sengaja dipilih kaca gitu. Jadi pintunya tuh nggak kayak pintu biasa yang didorong, tapi dia yang digeser. Dan itu hampir kayak kelihatannya dari luar kayak jendela aja gitu. Seperti itu maksudnya ya. Iya, jadi di sini ada beberapa tipe yang apa namanya pakai pintu geser ya. Jadi ada dua tipe yang pakai pintu geser, itu ada tipe Orchids dan tipe Lely. Itu pintunya pakai pintu geser. Nah kalau untuk yang lainnya kayak ada Jasmine, ada Tulpan, ada Magnolia, ada Rose itu pakai pintunya pintu terbuka biasa. Pintu terbuka biasa. Iya. Nah, dan memang tidak pakai itu ya, apa namanya kayu ya dia. Apa bahannya itu? Oh kalau bahan kita apa namanya udah pakai aluminium ya. Nah, aluminium dan ini aluminiumnya bukan aluminium yang biasa tapi kualitasnya udah lumayan bagus. Kalau termasuk yang bagus ya Iya, kualitasnya. main bagus. Termasuk juga jendela-jendelanya juga ya. Betul. Termasuk pakai aluminium ya, bukan dari kayu tuh teman-teman. Jadi pakai aluminium. Baik. Nah, terus kan kita langsung nih masuk ke ruang tamu ya. Iya. Ruang tamunya itu memang konsepnya kalau ini kan apa namanya show unit ya. Jadi tapi ini bisa lah dicontoh ya, karena manis juga nih kalau Iya, dicontoh ya. walaupun ini emang judulnya apa namanya show unit ya, Iya. tapi nanti kita akan buat semirip mungkin seperti ini. Nah, cuma emang apa namanya interiornya nggak seperti ini ya. Jadi kita serah terimanya polos. Tapi Gitu. kalau teman-teman mau dibantu bisa nggak sih? Kayak Bisa, gitu? bisa. Aku nggak mau mikir yang macam deh, aku udah jatuh cinta nih sama konsep Pokoknya ini. sesuai sama show unitnya, gambarnya sama gitu kan. Ah, iya kayak gitu. Bisa. Tapi itu nanti bisa diperhitungkan kembali setelah serah iya. terima tentunya ya kan. Tentunya beda ya. Ya, kalau di ruang tamu ini ya, itu emang ceilingnya emang sengaja kita buat ceilingnya tuh. tinggi, jadi supaya terlihat luas. Iya. Dan Gitu. kalau saya pribadi saya suka bagian atasnya tuh ada kayak kaca mati lagi ya. Oh iya, Nah, kaca mati, Pencahayaan. pencahayaan. Jadi ada kesan yang nggak gelap juga gitu Iya. ya. Jadi enak baik. Nah itu kan ruang tamu nih. Nah terus kan agak masuk sedikit ada dining room sebetulnya ya. Iya. Atau apa itu? Kalau saya taunya dining room, nggak tahu tapi itu apa. Setelah living room, dining room, barulah taman dan juga kamar. Oh iya baru taman ya. Terus kalau untuk kitchennya atau dapurnya itu memang posisinya di situ ya. Iya. Iya. Untuk serah terimanya emang posisinya di situ. Iya. Nah, emang kita model konsepnya itu kita bikin compact, Compact. Iya. Ya. kecil tapi Fungsional, gitu ya? fungsional. Fungsional, baik. Kecil tapi fungsional gitu. Jadi emang sengaja kita setting seperti ini karena ini sebenarnya sih untuk kaum milenial itu Betul, cocok betul. banget. Jadi itu maksudnya dapur bersih sebetulnya ya. Bisa Iya. jadi dapur bersih juga ya. Baik. Nah kita mulai ke kamar boleh ya. Di kamar Boleh. yang utama nih, yang dekat ruang tamu, itu luasnya berapa sih Pak? Untuk kamar untuk yang dekat ruang tamu itu luasnya 3x3. 3x3 ya. Cukup luas sih sebenarnya Cukup luas, ya. untuk kamar utama ya. Untuk kamar utama, nah dan di situ kita bisa kita setting sedemikian rupa tergantung konsumen sih. Jadi kita serah terima ya emang polos gitu. Emang polos ya. Oh iya untuk lantainya bagaimana Pak? Oh lantai kita pakai keramik homogeneous style Homogeneous style. Itu Iya. untuk seluruh ruangan. seluruh ruangan. Termasuk kamar mandi pun pakai itu juga ya. Ukurannya 60 60 kali 60. Wah, luas besar ya berarti ya. Baik. Untuk toiletnya, ini desainnya juga bagus karena dia udah temboknya pakai keramik gitu ya. Itu disengaja seperti itu ya. Ada tujuannya pasti ya. biar lebih kelihatan klasik mewah Belanda. Kan kalau Belanda itu kan lebih identik sama klasik. Klasik, Klasik, mewah, nyaman, terus juga istilah tropis.
Dan konsep Belanda ini, kenapa kita pakai konsep Belanda? Karena kita juga memperhitungkan sirkulasi udara. Sirkulasi udara ya, baik. Jadi kan kenapa di dalam rumahnya ada taman, ya kan? Biasanya kan kalau rumah ya udah taman di luar, di dalamnya ya ruangan-ruangan aja. Tapi kalau kita pakai ada taman kanan kiri, itu buat siklus udara juga. Jadi kita mikirin kesehatan si penghuni juga. Kalau mereka pada tinggal di sini, ambil rumah di sini, nah itu udah. Nih teman-teman pasti nanya, di taman emang ada cahaya matahari masuk? Nah, kalau taman berarti kan pikirnya kan pasti ada tanamannya dong. Terus kalau nggak ada mataharinya ya nggak bisa apa namanya tumbuh. Nah itu gimana? Kok bisa ada taman di dalam? Jadi kalau untuk rumah, seperti yang tadi dilihat, rumah contohnya ya, itu kalau misalkan sekatnya tidak ada, itu seperti kayak ada dua bangunan rumah, depan dan belakang. Nah, taman di tengah-tengah, itu konsepnya memang atas itu kaca. Oh itu maksudnya, jadi ada kaca itu di atas betul. itu ya? Dan di kanan kirinya nanti, pas pada saat terima, itu tidak tertutup. Jadi udara bisa masuk, sirkulasi udara masuk ke dalam rumah itu. Palingan kita butuh sekat kaca aja sih Pak. Kalau misalkan dari yang pas jalanan arah dari dining room ke ruang ke kamar yang di belakang. Itu. Oh gitu. Kan kalau show unit kan tertutup ya? Kalau show unit ya gitu ya. Jadi kayak ada bahan lagi di sana ya. Oh jadi kalau nanti saat terimanya itu bolong gitu ya? Ya bolong begitu, dan itu nanti di atas itu nanti udah pas serah terima udah pakai akrilik ya. Akrilik bening ya. Akrilik bening. Ya. Terus dan sahabat jangan jangan khawatir nanti kalau misalnya hujan gimana. Itu gimana? Itu air hujan yang dari genteng itu udah kita atur, nanti di situ udah pakai talang. Pakai talang nanti airnya langsung turun ke tanah. Ke tanah langsung ya. Jadi nggak bocor atau nggak kayak apa rembes gitu ya? Oh enggak ya. Sekarang kamar nih. Nah, ini kan di dua ada dua kamar ya. Belakang itu. Kamar yang pertama itu udah tadi yang di kamar yang kedua lah, kamar yang kedua, kamar anak ya. Itu ukurannya berapa sih, Pak? Kamar anak itu ukurannya 2,5 kali 2,5. Dan ceilingnya itu cukup tinggi ya. Cukup tinggi itu sampai 4 meter. Oh, sampai 4 meter. Baik. Ya, kalau dari show unitnya kan dibikinnya bisa untuk tidur di atas gitu ya. Iya. Mezanin ya, ayam modelnya mezanin, dan itu karena ceilingnya tinggi jadi tidurnya juga nyaman ya, nggak kayak sumpuk-sumpuk amat gitu ya. Baik gitu. Jadi nggak kayak di dalam kotak gitu. Nggak di dalam kotak gitu ya. Nah itu kamar yang kedua, sampingnya tuh Pak kan ada kamar lagi. Kalau di show unit kan kelihatannya kayak uang kerja gitu ya. Itu luasnya sama nggak sih sama kamar sebelah itu? Itu luasnya sama luasnya. Jadi kalau untuk kaum milenial nih ya kan yang habis menikah terus baru punya anak satu gitu kan, ya cocok banget lah untuk gitu. Terus yang di kamar yang satunya ini bisa untuk ruang kerja atau mau dipakai untuk ruang bermain anak bisa. Opsional sesuai kebutuhan nanti si customer, penghuni rumahnya dia mau buat apapun itu, nah ini fleksibel sih. Fleksibel aja ya, jadi tinggal nanti dia maunya kayak gimana gitu ya. Dan pastinya pengembang siap bantu ya kan untuk bagaimana nih maunya kayak gitu. Tuh teman-teman gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Kalau mau tanya nanti di komen aja ya. Insya Allah kita siap bantu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang mau sampaikan lagi untuk closing statement barangkali? Kemudian mungkin promonya saya. Kalau promo, kalau kita sebutkan di sini terlalu banyak ya Pak ya. Terlalu banyak, wah. Terlalu banyak. Nanti di deskripsi aja. Karena kita tiap bulan itu kan promonya kan berbeda-beda nih. Dan itu kan kemarin kita punya promo cashback update 100 juta. Oh iya? Ya. Cashback 100 juta? Nah itu nanti bisa dijelaskan lagi karena lumayan banyak Pak untuk promosi customer. Iya. Jadi teman-teman bisa datang langsung aja ke lokasi, mau nego, mau apa, pokoknya teman-teman. Pokoknya jadi beli deh. Oke gitu ya. Cukup ya? Cukup. Pokoknya kalau untuk investasi properti itu jangan nunggu nanti-nanti. Karena kalau nanti harga kita makin naik, karena kita masih on progress, kita masih harga perdana. Nah, mumpung masih harga perdana, jadi buruan datang ke lokasinya Loggia Residenti karena di sini masih banyak hadiah juga untuk pembeli utama gitu. Karena apalagi nanti pas progres rumah sudah dibangun, itu pasti harganya juga akan lebih tinggi lagi daripada yang sekarang ini. Kayak gitu.
halo, zaman sekarang nggak ada yang turun harga, pasti semuanya naik. Dan cepet-cepet umum sekarang harganya lagi masih ini ya, Masih harga perdana. masih agak perdana. Oke. Investasi terbaik di Indonesia itu memang properti karena harganya nggak akan turun. Dia selalu naik tiap tahunnya. Ya, apalagi di sini karena letaknya di dekat Pusat kota, kota, betul. pasti nilai investasinya makin naik. Betul. Mungkin barangkali itu saja ya yang bisa disampaikan. Nanti kalau mau lebih lanjutnya lagi, kontak aja langsung kami ya. Baik, ibu bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Kembali Ya, lagi, sama-sama. teman-teman mau rumah, gimana? Informasinya sudah jelas belum? Kalau belum jelas, tinggal komen aja nanti kita siap jawab. Oke, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.